Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dari perwakilan kelompok 3 akan menerangkan materi tentang sistem keamanan terdistribusi. Pertama-tama, saya akan perkenalkan anggota kelompok dulu. Saya sendiri, Deo Saputra, dan ada Rian Siopong Perlindungan Siregar, dan ada Rian Saputra, Muhammad Nopriswan, dan Yobiul Aziz. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Rian Siopong Perlindungan Siregar. Waktu dan tempat kami persilahkan. A. Ancaman dan serangan. Beberapa kemungkinan serangan yang dapat dilakukan pihak lain diantaranya adalah 1. Intrusion. Penyerangan jenis ini, seseorang penyerang akan dapat menggunakan sistem komputer yang kita miliki. Yang kedua, denial of service. Penyerangan ini mengakibatkan pengguna yang sah tidak dapat mengakses sistem. Yang ketiga, joyrider. Penyerangan jenis ini disebabkan oleh orang yang merasa iseng dan ingin memperoleh kesenangan dengan cara menyerang suatu sistem. Keempat, vandal. Jenis serangan ini bertujuan untuk merusak sistem yang sering dituju untuk headset besar. Mata-mata. Jenis serangan ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi rahasia dari pihak pesaing. Tujuan utamanya adanya sistem keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan resource hanya untuk pemakai yang memiliki hak. Beberapa ancaman keamanan yang dapat mengancam suatu sistem adalah: pertama, leak gas, pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. 2. Tampering, pengubahan informasi yang tidak legal. 3. Vandalisme, gangguan operasi sistem tertentu di mana pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Tujuan utama dengan adanya keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan sesumber hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses. Berikut beberapa bentuk ancaman keamanan. Yang pertama, leak gas atau kebocoran. Pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. 2. Tampering, pengubahan informasi yang tidak legal. Ketiga, vandalisme, perusakan, gangguan operasi sistem tertentu. Si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. B. Metode penyerangan. Yang pertama, eavesdropping, dapat menduplikasi pesan tanpa izin. Kedua, masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin mereka. Yang ketiga, message tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Man in the middle attack adalah bentuk message tampering dengan mencegat pesan pertama pada pertukaran kunci enkripsi pada pembentukan suatu saluran yang aman. Penyerang menyisipkan kunci lain yang memungkinkan dia untuk mendekrip pesan berikutnya sebelum dienkrip oleh penerima. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Nopriswan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ancaman dari mobil kode. Dalam ilmu komputer, kode mobil software ditransfer antara sistem, misalnya ditransfer melalui jaringan dan dieksekusi pada sistem lokal tanpa instalasi explicit oleh si penerima. Contoh kode mobil termaksud script JavaScript, VBScript, Avalet Java, Control Activate, Animasi Plus, Film Shockwave, dan Extract, dan makro tertanam dalam dokumen Microsoft Office. Buat aturan tentang pencegahan pendeteksi dan respon terhadap kode malicious, misalnya 1. Pengaturan tentang kebijakan instalasi software third party, terutama yang didapat dari internal network. 2. Aturan untuk selalu menggunakan antivirus, anti-spyware, dan lakukan update secara teratur. Yang ketiga, aturlah untuk proses update tersebut apakah akan dilakukan secara terpusat atau diremote oleh admin. D. Kebijakan dan mekanisme. Pemisahan antara kebijakan dan mekanisme keamanan akan membantu memisahkan kebutuhan implementasinya. 1. Kebijakan memspesifikasikan kebutuhan. 2. Mekanisme menerapkan spesifikasi kebijakan tersebut. Berdasarkan spesifikasi dari OSI, sebuah layanan kebijakan keamanan meliputi 1. Akses kontrol.
perlindungan terhadap pemakaian tak legal. 2. Authentication, menyediakan jaminan identitas seseorang. 3. Confidentiality, kerahasiaan, perlindungan terhadap penggunaan identitas tak legal. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rian Saputra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami yaitu tentang aspek keamanan informasi. Keamanan informasi memiliki beberapa aspek yang harus dipakai untuk bisa menerapkan. Beberapa aspek tersebut adalah: 1. Confidentiality. Confidentiality harus menjamin bahwa hanya mereka yang memiliki hak yang boleh mengisi akses informasi tertentu. Selanjutnya ada 2. Integritas. Integritas harus menjamin kelengkapan informasi dan menjaga dari korupsi, kerusakan atau ancaman lain yang menyebabkan berubahnya dari aslinya. 3. Availability. Availability harus menjamin penggunaan dapat mengakses informasi tanpa adanya pengguna dan tidak dalam format yang tak bisa. Pengguna dalam hal ini bisa jadi manusia atau komputer yang tentunya dalam hal ini memiliki otoritas untuk mengakses informasi. Selanjutnya ada privasi. Privasi informasi yang dikumpulkan, digunakan, dan disimpan oleh organisasi adalah digunakan untuk hanya tujuan tertentu, khususnya bagi pemilik data saat informasi itu dikumpulkan. Privasi menjamin keamanan dan data bagi pemilik informasi dari orang lain. Ada tujuan keamanan informasi. Keamanan informasi ditujukan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu pertama, kerahasiaan, ketersediaan, dan integrasi. Di mana ada sini pengertian tentang kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi dan informasi dari pengguna kepada orang-orang yang tidak berwenang. Sistem informasi eksekutif, sistem informasi sumber daya manusia, dan sistem pemrosesan transaksi seperti penggajian, utang piutang, pembelian, utang dagang amat paling penting dalam hal ini. Kedua, ada ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Tujuan ini penting khususnya bagi sistem berorientasi informasi seperti sistem informasi, sumber daya manusia, dan sistem informasi eksekutif. Terakhir ada integrasi. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikan. Selanjutnya ada F. Manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi adalah bagian dari komponen keamanan informasi untuk membuat proses keamanan informasi secara efektif. Sangat penting memahami beberapa prinsip dalam manajemen secara sederhana. Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mengatur pengolahan sumber daya organisasi, melakukan koordinasi penyelesaian pekerjaan orang-orang dalam organisasi, dan memegang aturan-aturan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan organisasi. Baiklah, untuk materi terakhir akan dibacakan oleh Yobiul Aziz. Waktu dan tempat kami persilahkan. G. Perancangan sistem yang aman. Adapun dasar-dasar dari perancangan sistem yang aman adalah: 1. Mencegah hilangnya data. 2. Mencegah masuknya penyusup. Berikut adalah lapisan keamanan dalam sistem terdistribusi. 1. Lapisan fisik. 2. Membatasi akses fisik ke mesin. 3. Akses masuk ke ruangan komputer. H. Teknik keamanan. Teknik keamanan adalah hal yang penting dalam menjaga kerahasiaan data.
Proses enkripsi di dalam teknik keamanan merupakan proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi file, sedangkan algoritma enkripsi modern menggunakan kunci kriptografi, di mana hasil enkripsi tidak dapat dienkripsikan tanpa kunci yang sesuai. Mungkin itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.